Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkenalkan diri, nama saya Regina Rindu Pramesti, NPM 2021002019. Di sini saya akan membacakan materi pertemuan ke-10 Filsafat Hukum Islam yang memiliki tema prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama, maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, keempat akal, dan yang terakhir harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriyah, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tasyahhub di antara pengikut mazhab fikih. Perlengkapan maqasid asy-syariah. Yang pertama, perlengkapan maqasid ad-duriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam pergian untuk mengqasyakan sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tasyniyah. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyni. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali, bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasiat
asusila dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian, terima kasih.